Hai semuanya, selamat datang di TechBlast ID bersama Fakih di sini. Oke, seperti yang gue bilang di video sebelumnya, kita akan banyak banget bahas keyboard. Dan pada video kali ini akan bahas keyboard juga, tapi kan karena kemarin bahas yang lumayan pricey, di video kali ini kita akan bahas keyboard yang murah dan juga terjangkau. Dan ya, ada sebuah keyboard terbaru dari Sades, dan ini benar-benar menarik perhatian gue setelah gue megang. Walaupun pada awalnya gue agak skeptis sama keyboard dari Sades ini. Kenapa begitu? Ya, tanpa basa-basi, kita langsung mulai aja reviewnya. Let's go! Alright, yang akan kita bahas kali ini adalah Sades Rifle. Dalam paket pembeliannya, di sini sih gue cuma dapat keyboardnya aja, tapi bagi yang beli nantinya, pastinya akan dapat kertas-kertasnya seperti manual serta warranty card. Dan kita pun bisa dapetin Sades Rifle ini di harga Rp250.000. Sades Rifle ini adalah keyboard full size dengan 104 key plus terdapat 10 multimedia button. Desainnya ini simple banget dan gue cukup suka ya dengan bezel yang agak tebal kayak gini. Di bagian atas layout keyboardnya terdapat 6 media button yang dibagi menjadi 3 di sisi kiri dan juga 3 lagi di sisi kanan. Lalu terdapat juga lampu indikator di bagian sisi kanannya. Dan untuk posisi kabelnya ini agak ke kanan dan ini menggunakan PVC dengan panjang 1,8 meter. Lalu ada garis akrilik yang lurus membentang pada bagian atas, dan ya pastinya ini akan ada RGB lighting di baliknya. Nah, gue suka banget ya bagaimana Sades menempatkan logonya. Karena kan rata-rata pasti keyboard full size itu naruhnya di atas arrow key. Dan Sades kali ini naruhnya di bezel bagian bawah, dan ya menurut gue ini tepat banget untuk dilakukan. Nice! Dan next kita ke bagian dasarnya, ini simple aja, nggak banyak aksen yang diterapkan, hanya ada stiker Sades Rifle di bagian tengah. Lalu terdapat 3 rubber feet di bagian bawah dan 2 adjustment height yang kakinya juga terdapat rubber feet. Alright, semula gue mengira bahwa ini just another membrane keyboard yang sebenarnya mainstream banget, sama seperti keyboard pada umumnya. Tapi ternyata banyak keunikan yang dimiliki oleh keyboard ini yang udah gue jabarin juga beberapa tadi. Dan ada satu hal yang benar-benar membuat gue sangat tertarik, yaitu pada bagian keycaps-nya. Sades menamai ini Unique Shape Keycaps. Karena ini bentuknya menyerupai keycaps XDA Profile. Dan ya bentuknya jadi agak melengkung, ini cukup bagus. Dan permukaannya bertekstur jadi cukup enak di jari. Font yang digunakan pun simple, tapi ini kelihatannya bold banget ya. Ya nggak masalah sih, karena emang ini ciri khas dari XDA Profile. Jadi menurut gua, ya ini udah lumayan bagus. Overall, secara desain sih gue suka banget ya sama keyboard ini. Kesan strong namun kalem sangat terpancar pas ngeliat keyboard yang satu ini. Dan ya, I love it. Untuk build quality-nya ini standar aja sebenarnya, dari plastik, cukup tebal dan juga solid. Ya, untuk harga di 250 ribuan sih, ini udah termasuk cukup oke. And as you know, keyboard ini adalah keyboard membrane yang berarti menggunakan switch membrane. Dan kita akan coba tes typing-nya dulu. Dari banyak keyboard membrane yang gue rasain, feel tappingnya sih ini smooth banget ya. Nggak terlalu membal dan suaranya juga agak mute. Dan cukup mengejutkan bagi gue karena bagian key yang panjang seperti Shift, Enter, Space, and Backspace ini nggak terlalu rattle. Karena dari banyak keyboard membrane yang udah pernah gue cobain, termasuk keyboard dari Sades juga, yaitu Neo Weasel yang sebelumnya udah pernah gue pegang, ya itu tuh rattle-nya sangat kerasa dan menimbulkan suara yang clacky. Dan ya menurut gue sih di situ agak kurang. Ya ini emang hal kecil sih, tapi ya harusnya ini tetap diperhatikan. Dan ya typing experience-nya menggunakan Sades Rifle ini cukup menyenangkan bagi gue. Untuk fiturnya sih standar aja ya.
Keyboard ini compatible dengan Windows, Mac, dan Linux. Lalu ada fitur anti-ghosting 19 key. Next ada media key. Ini ada 10 media key yang 6 berada di bagian atas dan 4-nya lagi ada di atas numpad. Dan tidak ketinggalan backlight RGB. Dan ada tombol khusus untuk mengaktifkan backlight-nya. Tidak ada software yang disediakan pada SADES Rival ini, jadi ya harus sedikit hafal beberapa key function yang berada di bagian belakang box-nya. Nah, secara penggunaan ya ini untuk gaming lumayan enak ya. Untuk gaming fun tentunya, dan untuk kerja ini udah enak banget karena yang ada di sini semuanya lengkap untuk kebutuhan yang kerja lah. Dan mungkin segitu aja pembahasan mengenai SADES Rival. Dan menurut gua sih ini sangat worth it untuk didapatkan di harga 250 ribuan. Dan ya kalau misalnya kedepannya kalian bertanya, keyboard membrane mana yang akan gua rekomendasikan dan full size, jawabannya adalah ini, SADES Rival akan masuk list untuk tahun 2022 ini kalau misalnya kalian lagi nanya keyboard membrane yang worth it untuk didapatkan. Dan ya karena memang desainnya juga bagus banget, simple ya sama gua suka simple, dan juga untuk fitur-fitur yang dimiliki ini ya lumayan lengkap. Yang paling menarik ya ini keycaps-nya dan ya file tapping-nya jadinya lebih enak gitu. Dan yang untuk sekarang sih belum nemu ya keyboard yang file tapping-nya seenak ini. Mungkin kedepannya akan ada. Dan ya itu aja sih yang bisa gue jabarkan mengenai SADES Rival ini. So, bagaimana menurut kalian? Apakah worth it untuk didapatkan atau enggak? Coba tuliskan pendapat kalian langsung aja di kolom komentar. So, itu aja untuk video kali ini. Mohon maaf ya, bila ada salah-salah kata atau penyampaian gue yang kurang, kalian bisa langsung koreksi aja di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe jika kalian suka video ini. So, sekian dari gue Fakih, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.